Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan vaksin COVID-19 dan terakhir Menlu dan Menek BUMN bertemu dengan WHO, UNICEF dan Aliansi Vaksin dan Pandemi di Swiss dan sebelumnya ke Inggris. Lalu apa saja hasil dari pertemuan ini? Untuk mengetahuinya sudah bergabung lewat sambungan Zoom tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dhani Amrul Ihdan. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi seluruh pemirsa CNN yang berbahagia. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu begitu ya Pak Dhani. Pak Dhani, seberapa aktif sebetulnya Indonesia terlibat dalam pengadaan vaksin ini dan bagaimana posisi Indonesia dalam upaya pengadaan vaksin? Ya, jadi ini memang sebagai payung hukum dari pelaksanaan vaksin ini sendiri, sebagaimana dituangkan dalam Perpres nomor 99 2020, maka Ibu Menlu dan Pak Menteri BUMN menjalankan apa yang telah diarahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pengadaan vaksin yang kemudian dibuat langkah kerjanya, timetable dan roadmap dalam hal pendistribusian dan juga pada saat pelaksanaan vaksinasinya. Jadi dibuat satu langkah kerja, roadmap, itu di bawah komando Kementerian Kesehatan yang tentunya juga mendapatkan masukan dari Komite Penanganan Kesehatan dan PEN yang telah dibentuk. Nah, kunjungan ke Inggris beberapa waktu yang lalu itu untuk pertama sesuai dengan Perpres tentunya dalam hal pengadaan vaksin, maka pemerintah sebagai amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat Indonesia, maka pemerintah harus menyiapkan beberapa skenario. Plan A, kita tahu bersama bahwa uji klinis bagi vaksin Sinovac kerjasama dengan Bio Farma dengan 1.620 relawan yang saat ini sudah berlangsung dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti di dalam pelaksanaan uji klinis dan ini masih berlangsung, tapi kita juga harus menyiapkan skenario lain untuk mempercepat pengadaan vaksin masuk ke Indonesia. Kita tahu bersama ada 215 negara loh, 215 negara di dunia ini yang menantikan kehadiran vaksin dan semua berebut. Jadi kepada produsen-produsen vaksin ini semua berebut. Nah kita harus mengambil inisiatif dengan langkah taktis yang cepat untuk mendapatkan komitmen-komitmen vaksin tersebut. Nah di samping Sinovac yang saat ini dalam proses finalisasi uji klinis, juga kita mendapat komitmen dari AstraZeneca yang kemarin Pak Menteri BUMN dan Bu Menlu melakukan kerjasama bilateral dan juga multi bilateral kepada Inggris pada AstraZeneca untuk mendapatkan komitmen pengadaannya paling tidak di tahun depan itu bisa ada komitmen 100 juta vaksin dari AstraZeneca untuk memberikan imunisasi COVID kepada masyarakat Indonesia. Nah, di samping itu kita juga tahu bersama bahwa uji klinis yang sekarang masih berlangsung tentu harus mendapatkan concern yang serius juga dari kita, di mana MUI melakukan monitoring, BP POM juga secara intensif melakukan monitoring, bahkan MUI dan BP POM juga akan langsung melihat pabrik yang ada di Sinovac untuk melihat uji klinikal dan proses produksi yang ada di sana. Nah, oleh karena itu tahun ini juga akan ada mungkin di bulan November kalau menurut langkah kerjanya bahwa Sinovac juga akan masuk vaksinnya ke Indonesia. Bulan Desember juga Sinovac akan masuk ke Indonesia. Kemudian juga CanSino itu ada sekitar 100.000 akan masuk ke Indonesia untuk dipersiapkan terhadap uji vaksinasi atau suntikan vaksinasi kepada 6 kategori dari prioritas yang mendapatkan uji suntikan vaksinasi pertama kali sebagai prioritas, yang termasuk itu ada tenaga medis, ada pelayan publik, ada tenaga tenaga pengajar, ada tokoh-tokoh masyarakat yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Itu ada 6 kriteria yang disuntikan sebagai prioritas. Nah, jadi itu secara gambaran umum terhadap langkah taktis, langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk juga kerjasama multilateral yang diinisiasi oleh Bu Menlu dan Pak Menteri BUMN.
Dan di samping itu juga AstraZeneca juga kerjasama dengan Bio Farma juga untuk transfer of technology. Jadi juga di bawah CEPI dan Gavi itu dua lembaga internasional yang sudah lama bekerja sama Bio Farma. Untuk CEPI sendiri juga kita dengan Bio Farma akan membuat satu pengembangan riset terhadap berbagai macam evolusi vaksin, evolusi virus, sehingga kita juga Bio Farma sebagai perusahaan terkemuka di dunia, BUMN yang sudah diakui oleh WHO, yang memiliki pasar global, sudah ekspor ke lebih 120 negara. Ini juga dipercaya oleh lembaga internasional seperti CEPI untuk mengembangkan vaksin, mengembangkan suatu riset bersama di bidang epidemiologi, jikalau ke depan ada evolusi terhadap mutasi virus dan sebagainya. Sehingga Bio Farma juga mempersiapkan pengembangan dari sisi uji klinis terhadap virus-virus itu ke depan. Nah, kerjasama ini karena memang melihat reputasi Bio Farma, reputasi BUMN kita, dan juga langkah kerja pemerintah di bawah Kementerian BUMN yang menyusun sebuah langkah kerja agar BUMN kita menjadi champion, baik untuk memenuhi pasar global maupun juga memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, Pak Dhani, tadi ada mengatakan bahwa vaksin sudah akan mulai masuk per bulan depan, per November, dan bahkan di tahun depan, awal tahun depan itu akan ada 100 juta vaksin. Singkat saja Pak Dhani, dengan masuknya vaksin ke Indonesia, seberapa besar kemudian akan mempengaruhi perekonomian tanah air? Baik, vaksin yang akan masuk ini sebagai komitmen yang diinisiasi oleh pemerintah, baik itu dari Sinovac maupun AstraZeneca, ini memang bertahap ya, bertahap. Ini tidak sekaligus. Nah, karena memang bertahap, tentu untuk penyuntikan juga harus ada prioritasnya. Tadi saya sampaikan, tenaga medis, pelayan publik, tenaga pendidik, peserta BPJS PBI, itu termasuk prioritas yang mendapatkan vaksin, termasuk juga itu orang-orang yang comorbid, juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin itu. Nah, tujuannya secara holistik bahwa ini akan mendukung ketahanan nasional kita. Bahwa ketahanan nasional kita ditentukan oleh daya tahan kesehatan kita dan daya tahan perekonomian kita. Bahwa Indonesia harus produktif. Maka simbol core values yang ada di komite ini adalah Komite Penanganan COVID dan PEN adalah Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Artinya tidak mungkin akan tumbuh Indonesianya. Tidak mungkin Indonesia akan berdaya saing dengan perekonomian yang bagus kalau Indonesia tidak bekerja. Baik. Kalau kita, manusia Indonesia tidak bekerja. Bagaimana mungkin bisa bekerja kalau kita tidak sehat? Sehingga kesehatan adalah prioritas yang terpenting di antara prioritas yang lainnya. Nah, oleh karena itu tentu dampak kepada perekonomian secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap ekosistem perekonomian dalam hal supply and demand, dalam hal faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini akan kembali produktif karena ada keyakinan. Kalau target yang diinginkan, diharapkan oleh pemerintah ini tercapai, lebih dari 70 atau 80% masyarakat Indonesia divaksin, jika faktor produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu ekosistem perekonomian akan kembali pulih. Karena ada kepercayaan masyarakat, kepercayaan pasar kembali pulih. Di satu sisi juga confidence dari masyarakat juga akan semakin tinggi. Tapi ingat bahwa vaksin ini adalah ikhtiar. Ikhtiar pemerintah, ikhtiar kita semua. Nah, ujungnya adalah kita tetap fokus kepada 3M. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena bagaimanapun juga kita harus bersiap-siap diri selalu. Ini yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi inilah adaptasi kebiasaan baru. Kita tidak boleh meninggalkan 3M, walaupun vaksin ada, tetapi selagi kondisi memang belum secure, tentu kita tidak boleh melupakan adaptasi kebiasaan baru. Nah, perekonomian akan semakin pulih, kepercayaan publik juga semakin baik, faktor produksi, distribusi, konsumsi akan terus lebih produktif. Inilah ekosistem ketahanan nasional kita yang seutuhnya ketika kita sehat dan perekonomian kita bisa berangsur mengalami recovery. Baik, semoga harapan itu akan segera tercapai. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dhani Amrul
Ihdan, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime Baik, News. terima Selamat kasih, malam. Mbak. Baik, baik. Terima kasih. Selamat malam, Mbak.